ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang hijrahnya kaum muslimin sebagian sahabat menuju negeri Habasyah dalam rangka agar bisa menegakkan ibadah mereka di tempat seorang raja yang adil, yaitu Raja Najasyi, karena kaum Quraisy begitu keras menyiksa kaum muslimin, menindas kaum muslimin dengan penindasan yang membuat mereka tidak bisa, membuat para sahabat tidak bisa untuk beribadah dengan baik, sehingga Rasulullah SAW mengizinkan sebagian sahabat untuk berhijrah ke negeri Habasyah di tempat raja seorang yang adil yaitu Najasyi. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Berbagai metode, berbagai cara telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dalam rangka untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menindas kaum muslimin. Para sahabat yang tatkala itu tentunya sangat minoritas, jumlah yang sangat sedikit, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang lemah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan perkembangannya Islam tatkala itu. Berbagai metode dan berbagai usaha telah mereka lakukan, dan di antara usaha yang sangat keras yaitu dengan penindasan dan penyiksaan, terutama terhadap budak-budak yang masuk Islam di antara para sahabat. Namun ternyata ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum, meskipun usaha mereka yang sudah maksimal dan kekerasan yang mereka lakukan, namun hal itu bukan meredamkan cahaya Islam, bahkan semakin menambah terang benderang cahaya Islam. Bahkan semakin banyak orang masuk Islam tatkala itu, bahkan semakin kuat iman para sahabat. Ya. Terlebih lagi, ternyata ada di antara dua orang pembesar, orang-orang terpandang di kota Mekah yang masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dua orang ini adalah dua orang yang sangat terkenal di kota Mekah dan memiliki kedudukan dan disegani oleh orang-orang Mekah. Tatkala dua orang ini masuk dalam agama Islam, maka semakin memberi kekuatan kepada kaum muslimin, dan semakin kaum muslimin, para sahabat tatkala itu lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian sahabat sampai lebih berani untuk beribadah di Ka'bah, di Masjidil Haram, setelah masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Hal ini semakin membuat orang-orang kafir Quraisy menjadi berang dan jengkel terhadap kaum muslimin, sehingga mereka beranjak kepada metode yang lain dalam rangka untuk menghentikan dakwah kaum muslimin. Mereka mengambil metode lain, yaitu metode al-muqata'ah, yaitu pemboikotan. Mereka memboikot bukan hanya Nabi SAW, tetapi termasuk karib kerabat Nabi, yaitu dari Bani Al-Muttalib dan Hashim. Diboikot dalam Syi'ab Abi Thalib. Syi'ab Abi Thalib, Syi'ab yaitu semacam sebuah jalan yang ada di antara gunung-gunung, atau sekedar semacam kampung kecil yang terletak di sela-sela gunung yang dimiliki oleh Abi Thalib. Dan seluruh Bani Hashim dan seluruh Bani Muttalib dikumpulkan di tempat tersebut dan diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Sebelum kita membahas tentang peristiwa pemboikotan ini,
Saya mengajak para pendengar Radio Roja sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melewatkan dua kisah yang sangat penting yang tentunya akan berikan banyak pelajaran bagi kita, yaitu tentang Islamnya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Islamnya Umar bin Khattab. Yang di antara sebab utama terjadinya pemboikotan adalah setelah masuknya dua orang ini, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab, yang semakin menambah kekuatan kaum muslimin, dan para sahabat kaum muslimin semakin berani untuk beribadah di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimanakah kisahnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu? Ikhwani fillah, akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Hamzah merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu saudara ayahnya. Ayah Nabi adalah Abdullah, dan di antara saudara ayahnya adalah Hamzah. Dan sekaligus Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku sirah menjelaskan ya bahwasanya awal masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib dalam Islam itu bukan karena senang dengan agama Nabi, bukan karena menerima agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena menerima agama Islam. Akan tapi Hamzah itu masuk Islam pertamanya karena dalam rangka untuk membela Nabi Muhammad. Ya, karena membela sukunya, merasa keponakannya sendiri yaitu Nabi Muhammad dihina, maka dia pun membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam gara-gara ingin membela keponakannya. Tidak diterima kalau keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina dan diperolok-olok. Disebutkan bahwasanya ya ada seorang budak wanita milik Abdullah bin Jad'an ya, yang pernah mendengar Abu Jahal ya, laknatullah alaih ya, Abu Jahal mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di Bukit Safa. Abu Jahal mencela dan menghina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dicela oleh Abu Jahal, tatkala dihina oleh Abu Jahal, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggubrisnya dan cuek dengan celaan Abu Jahal. Namun hal ini didengar oleh budak wanita Abdullah bin Jad'an. Tatkala itu Hamzah bin Abdul Muttalib sedang berburu, dan dia suka berburu sambil membawa busurnya. Tatkala Hamzah bin Abdul Muttalib pulang dari buruan, dia sedang memegang busur panahnya, maka dia pun dikabarkan oleh budak wanita ini, budak wanita dari Abdullah bin Jad'an, tentang apa yang dia dengar, celaan yang dia dengar dari Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita ketahui bahwasanya Hamzah termasuk orang yang perkasa di golongan Quraisy. Ya, dia merupakan anak dari Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mendengar ya bahwasanya Abu Jahal mencela keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Hamzah pun marah. Dia murka, bukan karena apa-apa, tapi karena keponakannya dicela. Ya. Dia tidak terima dengan hal ini. Tidak terima kalau keponakannya, anak dari saudaranya, putra dari saudaranya dicela oleh Abu Jahal. Maka dia pun segera pergi mencari Abu Jahal ya, dan sambil membawa busur panahnya. Tatkala dia masuk ke dalam Masjidil Haram, dia melihat Abu Jahal sedang dalam keadaan duduk di antara sahabat-sahabatnya, di antara kaumnya. Maka Hamzah bin Abdul Muttalib kemudian menghadap Abu Jahal, kemudian dia pun memukulkan busur panahnya ke kepala Abu Jahal dengan pukulan yang sangat kuat. Kemudian dia berkata, "Atastumuhu, apakah kau mencela keponakanku? Fa ana ala dinihi, aqulu ma yaqul." Hamzah saking marahnya mengatakan, "Wahai Abu Jahal," sambil setelah memukul Abu Jahal dengan busur panahnya dengan pukulan yang sangat keras di kepala Abu Jahal, dia berkata, "Apakah engkau berani-berani ya mencela, memperolok-olok keponakanku, padahal aku berada di atas agamanya. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh keponakanku." Demikianlah ya kisah bagaimana Hamzah masuk dalam Islam karena menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, akan tapi asalnya karena hamiyah, karena ingin bela sukunya, bela kalau keponakannya, tidak terima kalau keponakannya Muhammad Rasulullah sallallahu diperolok-olok oleh Abu Jahal. Di sini ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, kita bisa mengambil faedah ya. Ternyata ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, terkadang ada suatu perkara yang kita tidak suka ya,
perkara yang kita benci terkadang membawa kebaikan. Lihatlah, ya. Tentunya Nabi tidak ingin dicela oleh Abu Jahal. Namun ternyata celaan Abu Jahal di hadapan umum dengan mempermalukan Nabi, dengan perolok-olok Nabi, dengan mencaci maki Nabi, ternyata sebab itu merupakan sebab masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, salah seorang pembesar Quraisy. Padahal itu celaan. Oleh karenanya kita senantiasa ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira." Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan di balik kebencian tadi kebaikan yang sangat banyak. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya senantiasa kita mengingatnya, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu baik bagi engkau. Kita Rasulullah SAW tentu benci untuk dicela, tidak ingin dicela, tidak ingin dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir. Namun qadarullah terjadi, dan ternyata terkadang hal itu bisa membawa kebaikan. Dengan sebab celaan tersebut, maka Hamzah bin Abdul Muttalib akhirnya masuk Islam dan memperkuat kaum muslimin. Sebagaimana juga tentang kisahnya Tufail bin Amr ad-Dawsi, kisah yang sangat menakjubkan, sebagian disebutkan dalam buku-buku sirah. Sebabnya juga kenapa? Karena tuduhan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Tufail bin Amr ad-Dawsi datang ke kota Mekah, ya. Maka Tufail ini orang terpandang dari Daus, ya. Maka orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy takut kalau Tufail terpengaruh dengan dakwahnya Nabi, dengan Islamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Tufail adalah seorang yang penyair, orang yang cerdas dan mengerti tentang syair-syair Arab. Maka orang-orang kafir Quraisy takut kalau dia terpengaruh dengan Nabi. Maka mereka pun mendatangi Tufail dan dia berkata, "Ya Tufail, innaka qadimta biladana wa hadha ar-rajul alladhi baina adhhurina qad a'dhala bina wa qad farraqa jama'atina wa shattata amrana." Kata mereka, "Wahai Tufail," orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Wahai Tufail, engkau telah datang ke negeri kami, dan ketahuilah bahwasanya orang ini, yaitu Muhammad, yang berada di antara kami, perkaranya sudah parah. Ya, perkaranya sudah parah. Dia telah memporak-porandakan, mencerai-beraikan jamaah kami. Kabilah kami telah cerai-berai gara-gara dakwahnya. Telah merusak perkara kita." Kemudian dia berkata, mereka berkata kepada Tufail, "Wa inna ma qawluhu kasihri, yufarriqu baina ar-rajuli wa baina abihi, wa baina ar-rajuli wa baina akhihi, wa baina ar-rajuli wa baina zawjatihi." Sungguhnya, wahai Tufail, perkataan Muhammad itu seperti sihir. Bisa memisahkan antara seorang suami, seorang anak dengan ayahnya. Bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Bisa memisahkan antara seorang lelaki dengan saudaranya. "Wa inna nakhsha 'alaika wa 'ala qaumika ma qad dakhala 'alaina, fala tukallimannahu wa la tasma'anna minhu syai'a." Wahai Tufail, kami khawatir akan menimpa kaummu sebagaimana telah menimpa kami. Maka jangan sekali-sekali engkau berbicara dengan Muhammad, dan jangan sekali-sekali kau mendengar sesuatu pun dari perkataan Muhammad. Lihat, ya. Ini terjadi kepada Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tahdzir orang-orang kafir Quraisy, menahdzir Tufail agar jangan mendengarkan Tufail, agar jangan mendengarkan perkataan Muhammad sama sekali. Dan ini dipraktikkan oleh Tufail. Ya, sampai dia menuju ke Masjid Haram, maka dia pun meletakkan kain kutun dalam telinganya. Tidak ingin mendengar perkataan Muhammad. Khawatir kalau terkena sihir dari Nabi Muhammad. Dan khawatir sihir tadi bisa menimpa kaumnya, memecah belah kaumnya. Kata dia, "Wa ana la uridu an asma'ahu." Saya tidak ingin dengar dari Muhammad. Faqadawtu ila al-masjid fa idza Rasulullah sallallahu qa'imun yusalli 'inda al-Ka'bah. Saya pun pergi ke Masjidil Haram, tiba-tiba saya lihat Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat di sisi Ka'bah. Maka dia pun penasaran. Faqumtu minhu qariban fa aballahu illa an yusmi'ani ba'dha qawlihi. Maka saya pun mendekati Muhammad. Meskipun sudah pakai kain kutun di telinganya, sudah pasang penutup telinganya, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki Tufail mendengar sebagian perkataan Rasulullah SAW, perkataan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi SAW. Qala fasami'tu kalaman hasanan. Saya mendengar perkataan yang indah. Maka aku pun berkata dalam diriku, kata Tufail, "Wallahi inni la rajulun ladib syair." Kata Tufail, "Wahai Tufail, ingatlah, kau adalah seorang penyair, orang yang cerdas. Ma yakhfa 'alal hasan min al-qabih."
Engkau tentu tahu membedakan antara mana yang jelek dan mana yang buruk. Fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajul ma yaqul. Kenapa saya harus mencegah diri saya untuk mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad? Lihat, gara-gara Tufail diperingatkan tentang bahayanya Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, malah membuat Tufail semakin penasaran. Ya, saya orang pintar, saya akan dengar apa perkataan Muhammad, saya akan nilai, saya seorang penyair. Dan demikianlah sebab masuknya Islam Tufail bin Amr ad-Dawsi. Maka dia pun mendengarkan Al-Quran yang didengar oleh Nabi SAW, dibacakan oleh Nabi SAW, maka dia pun masuk dalam Islam. Oleh karenanya ikhwani fillah sanallahu iyyakum, terkadang tatkala kita menjalankan dakwah, ya, terjadi tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang dilontarkan kepada kita. Kita bersabar. Memang kita tidak suka dengan hal itu. Mereka bermaksud dengan melancarkan tuduhan-tuduhan tadi dalam rangka untuk mencegah kaum muslimin untuk bisa mengikuti dakwah yang hak, dakwah yang benar. Akan tapi ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum, terkadang justru tuduhan-tuduhan seperti itu membawa kebaikan. Betapa banyak orang yang saya dengar tatkala disebutkan tentang dakwah al-haq, dakwah sunnah, bahwasanya dakwah tersebut telah begini dan begini, dakwah tersebut telah begini dan begini, tuduhan-tuduhan tidak benar. Kebanyakan orang yang memiliki otak yang cerdas tidak hanya menerima tuduhan tersebut, dia ingin ngecek. Sebagaimana tuduhan yang dilancarkan terhadap radio Roja seperti ini dan itu. Ya, orang yang tidak semua orang goblok, tidak semua orang bisa ditipu. Ini mereka punya otak, mereka punya telinga, mereka bisa mendengar dan bisa menilai. Dan ternyata setelah mereka mendengar, mereka dapatkan kebenaran yang dibawa oleh radio Roja. Kesalahan jelas tetap ada, ya, namanya manusia tidak luput dari kesalahan, tapi kebanyakan yang dibawakan oleh radio Roja merupakan kebenaran, dan itulah usaha yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz yang menyampaikan melalui radio yang penuh barokah ini. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu iyyakum, meskipun terkadang dalam menjalankan dakwah kita mendapati hal yang kita benci, namun kita bersabar, kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kita membenci sesuatu, ternyata Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kebaikan yang banyak di balik kebencian tersebut. Kemudian faedah yang lain, ikhwani fillah, para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat di sini, Hamzah bin Abdul Muttalib pertama kali masuk Islam hamiyah, bukan karena menerima agama Nabi, tapi karena dalam rangka membela keponakannya. Namun subhanallah, setelah masuk Islam, hasuna islamuhu, maka Islamnya pun baik, bahkan menjadi pembela Nabi, bahkan mati dalam syahid, menjadi seorang yang syahid, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang dialami oleh sebagian sahabat. Ya, sebagian sahabat mereka mengatakan sebagian kita masuk Islam gara-gara pingin harta. Kita tahu Nabi Muhammad itu Muhammad suka membagi harta. Maka kita pun ya, ternyata kemudian Islam mereka baik, dan Nabi SAW membagi harta sampai dikenal oleh orang-orang kafir, sebagian orang kafir, bahwasanya Muhammad suka membagi-bagi harta. Ya. Akhirnya mereka masuk Islam di awalnya karena ingin dunia, namun lama-lama akhirnya Nabi Muhammad lah orang yang paling dicintai oleh mereka setelah mereka mengetahui kebenaran agama Islam. Demikian juga sebagian orang yang menuntut ilmu, terkadang di awal menuntut ilmu, terkadang berdakwah, di awal dakwah mungkin karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung-sanjung oleh masyarakat. Namun setelah dia belajar Islam yang benar, dia tahu bahwasanya Allah melarang hal ini. Dia tahu bahwasanya riya tidak akan bawa kebaikan. Dia tahu bahwasanya ikhlas akan bawa keberkahan. Maka dia pun merubah niatnya menjadi orang yang ikhlas, baik dalam menuntut ilmu maupun dalam berdakwah. Inilah kisah Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Adapun kisah yang kedua, yaitu kisah tentang Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya sangat gencar memusuhi Islam. Ya. Beliau memasang permusuhan yang besar terhadap kaum muslimin. Bahkan sering beliau ya menyiksa sebagian kaum muslimin. Namun subhanallah, tatkala terjadi hijrah sebagian kaum muslimin ke negeri Habasyah, tiba-tiba Umar berubah, hatinya berubah. Nampak tanda-tanda ada perubahan dalam hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tadinya keras terhadap para sahabat. Sebagaimana telah Anda sampaikan dalam pertemuan yang lalu, tatkala Laila bintu Hathmah bin Abdullah, Laila ini adalah istri dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala mereka berdua hendak berhijrah menuju ke negeri Habasyah,
Ya, ternyata Laila ini bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sementara suaminya Amir bin Rabi'ah sedang sibuk keluar. Tatkala itu sedang ada kesibukan tertentu, punya kebutuhan tertentu. Maka Laila pun bertemu dengan Umar. Maka tatkala itu dalam keadaan syirik, masih dalam keadaan musyrik, tiba-tiba Umar bin Khattab pun datang menemui Laila dan berdiri di hadapan Laila. Kata Laila, "Wa kunna nalqa minhul bala." Kami selalu mendapat kesulitan, mendapat cobaan dari Umar ini. Ya, artinya sering diganggu oleh Umar. Syi'adan lana wa syiddatan alaina, selalu mengganggu kami, selalu keras terhadap kami. Itu sikap Umar. Tiba-tiba Umar berkata kepada Laila, "Innahul intilaqu ya Umma Abdullah." Wahai Umma Abdullah, wahai Laila, apakah benar kalian akan pergi? Apa kata Laila? "Na'am wallahi lanakhrujanna fi ardillah. Adaitumuna wa qahartumuna hatta yaj'alallahu lana makhraja." Ya, kita akan pergi cari bumi lain yang lain, bumi Allah yang lain. Kita akan cari bumi Allah yang lain. Kalian telah mengganggu kami, kalian telah menyiksa kami. Kami akan pergi ke tempat lain sampai Allah beri jalan keluar bagi kami. Itu perkataan Laila membantah pertanyaan Umar. Apa kata Umar? Sahibakumullah. Semoga Allah menyertai kalian. Subhanallah, ini perkataan yang aneh dari seorang musyrik yang selalu menyiksa kaum muslimin dan selalu mengganggu kaum muslimin dan memasang permusuhan terhadap kaum muslimin, ternyata mendoakan sebagian kaum muslimin, sahabat yang ingin hijrah ke negeri Habasyah dengan doa yang sangat indah, sahibakumullah, semoga Allah menyertai kalian. Apa kata Laila? Wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun araha. Saya lihat ada kelembutan pada diri Umar yang sebelumnya aku tidak pernah melihat kelembutan tersebut. Thumma sarafa wa qad ahzanahu fima ara khurujuna. Kemudian Umar pun berpaling. Ya, saya lihat dia sedih tatkala mengetahui kami akan berhijrah keluar dari kota Mekah menuju negeri Habasyah. Apa gerangan kenapa Umar sedih? Kok bisa demikian? Aneh bagi Laila. Ini biasanya Umar menyiksa, biasanya mengganggu, sekarang kok tiba-tiba sedih. Tatkala datang suaminya Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, maka Laila pun menceritakan apa yang terjadi yang dia lihat dari Umar. Apa kata Laila? "Ya Aba Abdullah, law ra'aita Umar anifan wa riqqatahu wa huznahu alaina." Wahai suamiku, kalau seandainya tadi kau lihat bagaimana sikap Umar, bagaimana kelembutannya, bagaimana yang sedihnya dia tatkala melihat kita akan pergi. Apa kata suaminya? "Atau mi'ti fi islamihi?" Apakah kau ingin dia masuk Islam, wahai istriku? Kata Laila, "Na'am, saya ingin dia masuk Islam." Apa kata suaminya? "Fala yuslimul ladzi ra'ait hatta yuslima himarul Khattab." Kata dia, yang Umar yang tadi kau lihat tidak akan masuk Islam sampai himarnya masuk Islam. Ya. Ini Umar akan masuk Islam. Kenapa? Karena saking kerasnya Umar terhadap kaum muslimin. Ya. Saking besarnya permusuhan yang dilancarkan oleh Umar bin Khattab terhadap kaum muslimin. Namun subhanallah, ternyata Allah menghendaki lain. Hanya sangat amin bisa masuk Islam. Memang benar ikhwani fillah zanillahu iyyakum, ada beberapa riwayat ya yang menyebutkan tentang sebab masuknya Umar ke dalam agama Islam ya. Di antaranya adalah riwayat yang ma'ruf yang sering kita dengar ya dalam ceramah-ceramah, yaitu tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang berjalan menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang ya dan bertanya kepada Umar, "Hendak kemana engkau?" Maka Umar mengabarkan dia ingin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun kaget dengan sikap Umar ya. Dia heran, kok Umar tidak tahu kalau ternyata saudari perempuannya dan suaminya, yaitu saudari perempuannya dan suaminya juga telah masuk Islam. Suami dari saudari iparnya telah masuk Islam. Ya. Maka Umar pun marah, kemudian dia pun pergi ke saudari perempuannya. Ya. Kemudian dia dapati ternyata lagi berkumpul. Ya. Sedang di situ ada Khabbab bin al-Arad sedang membacakan Al-Quran. Lagi berkumpul saudari perempuannya, kemudian iparnya dan Khabbab bin al-Arad. Akhirnya Umar pun murka dan kemudian memukul
saudari perempuannya sampai mengeluarkan darah, ya. Kemudian dia mendapati beberapa ayat dari surat Thaha, kemudian dia baca ayat tersebut setelah diperintahkan untuk mandi, kemudian dia pun masuk Islam. Ya, kisah ini kisah yang ma'ruf, akan tapi kisah ini adalah kisah yang dhaif, ya, kisah yang riwayatnya lemah, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Masuknya Umar ke dalam Islam adalah karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik, bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Kata Rasulullah sallallahu, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan satu dari dua orang ini, ya, salah satu dari dua orang ini yang lebih kau cintai, ya Allah. Kalau bukan Abu Jahal atau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ternyata yang sangat lebih dicintai oleh Allah adalah Umar bin Khattab, maka itulah yang dikabulkan oleh Allah. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah sehingga Umar pun masuk Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan berdoa khusus untuk Umar. Kata Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab khasah. Ya Allah, ya, buatlah Islam menjadi perkasa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Allah pun mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Umar pun masuk ke dalam Islam, ya, dengan dikabulkannya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam buku sejarah, ya, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam Islam, ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun menemui Abu Jahal, ya, menemui Abu Jahal dan mengabarkan kepada Abu Jahal bahwasanya dia telah masuk Islam. Maka Abu Jahal pun murka membanting pintu di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata, Allah, khubah majid Nabi, ya, celaka engkau wahai Umar, dan celaka apa yang kau bawa wahai Umar, ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga tatkala masuk Islam, maka dia pun mencari orang Quraisy yang paling bisa menyebarkan berita. Maka dia bertanya, ayu Quraisyin anqadu lil hadis? Orang Quraisy mana yang paling cepat menyebarkan berita? Maka dikabarkan kepada Umar, ada seorang Quraisy yang bernama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Seorang yang bernama Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Maka Umar pun menuju orang ini, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Kemudian dia mengabarkan kepada Jamil bahwasanya dia telah masuk Islam dan telah mengikuti agama Nabi Muhammad. Maka dia minta orang ini pun menyebar luaskan berita ini. Maka dia pun pergi ke pintu Masjidil Haram. Kemudian dia teriak dengan suaranya yang sangat lantang tatkala itu orang-orang kafir Quraisy sedang berkumpul di sekitar Masjidil Haram. Maka dia berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Mereka pun kaget mendengar teriakan tersebut. Dia berteriak, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy. Orang Quraisy pun berkumpul, yang tadi di dekat Ka'bah semuanya berkumpul ke arah Ka'bah ingin mendengar apa yang dikatakan oleh Jamil ini. Dia mengatakan, ala inna ibn al-Khattab qad saba. Ketahuilah bahwasanya Umar bin Khattab telah saba telah keluar dari agama nenek moyang kalian. Maka Umar pun berkata, kadzab, engkau dusta, tapi saya telah masuk Islam. Ya. Akhirnya Islam Umar pun diketahui orang-orang kafir Quraisy. Ya, Islamnya Umar pun diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan tentunya para sahabat sangat gembira dengan masuknya Islam, masuknya Umar ke dalam ajaran Islam, karena Umar adalah orang yang sangat keras terhadap para sahabat, ternyata berubah, ya, menjadi pengikut mereka, bahkan menjadi pembela mereka. Sampai para sahabat, sebagian para sahabat yang tadinya ya tidak berani sholat di depan Ka'bah, berani untuk sholat di hadapan Ka'bah. Sebagian sahabat yang tadinya sembunyi-sembunyi tidak menampakkan Islamnya, akhirnya berani menampakkan Islamnya. Kenapa? Karena ada Umar. Mereka tahu bahwa Umar akan bela mereka. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat senior yang termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami terus dalam keadaan jaya, dalam keadaan perkasa, dalam izzah semenjak Umar masuk ke dalam Islam, ya. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yang memiliki keutamaan yang sangat banyak, ya,
yang dengan Islamnya Umar memberi kemudahan bagi para sahabat untuk bisa beribadah lebih tenang tatkala itu di kota Mekah dan juga di hadapan Ka'bah. Ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum. Dari kisah Islamnya Umar ini kita bisa mengambil beberapa faedah, yaitu yang pertama, jangan kita putus asa dengan Islam yang seorang, ya. Bisa jadi seorang yang memusuhi Islam, ya, orang kafir yang musuh Islam, bisa jadi Allah berikan hidayah kepadanya kemudian masuk Islam. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang tadinya benci kepada Islam, ya, bahkan musuh Islam, ternyata Allah rubah hatinya, melunakkan hatinya sehingga dia pun masuk Islam, bahkan menjadi pembela Islam. Ya. Demikian juga kita dapati ada orang yang mungkin benci terhadap dakwah sunnah, ya, dakwah yang hak, maka jangan kemudian kita sadari orang tersebut. Jangan kita katakan orang seperti tidak akan dapat hidayah, jangan. Ya. Kita doakan dia, doakan Allah, berdoa kepada Allah agar memberi hidayah kepada orang seperti ini, terutama orang-orang yang memiliki kedudukan, yang memiliki pengaruh. Oleh karena Rasulullah SAW mengkhususkan doa, ya, berdoa kepada Allah agar salah satu dari dua orang ini, kalau bukan Umar, Abu Jahal, yang dua-duanya adalah orang yang keras terhadap Islam. Namun Rasulullah SAW tahu dua orang ini sangat penting jika masuk Islam, karena dua orang ini memiliki kedudukan dan memiliki pengaruh terhadap orang-orang kafir di Quraisy, di kota Mekah. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar salah satu di antara dua orang ini masuk Islam. Dan Rasulullah SAW kemudian mengkhususkan doa agar Allah Subhanahu Wa Taala masukkan Umar ke dalam ajaran Islam. Ikhwani fillah wa fiddin, azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita kembali kepada awal dari pembicaraan kita tentang pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, di mana Nabi SAW dan kabilah-kabilah Nabi, kerabat-kerabat Nabi dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib diboikot dan diisolasi dalam Syi'ab Abi Talib, ya. Kisah ini, asal dari kisah ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Al-Imam Muslim dalam sahih mereka, bahwasanya Nabi SAW pernah berkata tatkala beliau sedang di Mina, "Nahnu naziluna ghadan bi khayfi Bani Kinanah haitsu taqasamu 'alal kufur." Ya, Nabi SAW mengatakan besok kita akan pergi, menuju ke Khayf Bani Kinanah, yaitu sebuah tempat yang agak landai di bawah gunung, ya, dan dilewati oleh sail, itu kalau ada hujan akan melewati tempat tersebut. Haitsu taqasamu 'alal kufur, di mana mereka Bani Kinanah, yaitu orang Quraisy, mereka telah saling bersepakat untuk melakukan kekufuran. Ini isyarat dari Nabi SAW tentang kisah kesepakatan orang-orang kafir Quraisy dalam rangka memboikot Rasulullah SAW bersama Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, ya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan tapi ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, perincian dari kisah ini, kisah muqata'ah, kisah pemboikotan ini kebanyakan diriwayatkan dengan hadis-hadis yang dhaif, diriwayatkan dengan hadis-hadis yang lemah, ya. Namun sebagaimana dulu pernah saya jelaskan, para imatul hadis, para imam-imam hadis, ya, mereka yatasahalun, ya, agar lebih bermudah-mudah dalam, tidak terlalu kenceng dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan sejarah atau sirah, selama riwayat-riwayat tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang sudah ada, ya. Karena sirah nabawiyah, kalau kita hanya mengambil hadis-hadis yang sahih saja, maka sirah tersebut tidak lengkap, akan ada bolong-bolong, ya. Tidak lengkap sejarahnya, akan ada terputus-putus. Oleh karenanya terkadang ada asal dari kisah tersebut sahih, namun perinciannya terkadang lemah. Selama perincian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, ya, tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang sudah ada, tidak menimbulkan akidah yang baru, ya, maka para ulama lebih bermudah-mudah dan tidak begitu ketat menilai hadis-hadis tersebut. Dibiarkan. Oleh karenanya para ulama-ulama hadis seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya juga menyebutkan Az-Zahabi, juga menyebutkan riwayat-riwayat yang lemah yang berkaitan dengan perincian sirah nabawiyah, selama riwayat-riwayat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karenanya ikhwani fil akhwati fiddin, azanillahu iyyakum, kisah muqata'ah, ya, kebanyakan seperti saya katakan diriwayatkan dengan hadis-hadis yang lemah. Namun kita akan menyampaikan tentang
kisah tersebut dan kita berusaha mengambil faedah dari kisah tersebut, karena asal dari kisah tadi yang disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sebagaimana tadi telah saya jelaskan di awal pengajian kita, tatkala orang-orang kafir Quraisy mereka sudah melakukan berbagai macam metode dalam rangka untuk menghentikan Islam, dalam rangka untuk menyiksa para sahabat, namun hasilnya nihil, bahkan berbalik. Meskipun mereka semakin keras menyiksa para sahabat, menentang para sahabat, ternyata iman para sahabat semakin tinggi dan bahkan semakin banyak orang masuk dalam Islam. Akhirnya mereka mengevaluasi kembali apa yang telah mereka lakukan. Ya, mereka membuat ide baru dalam rangka untuk menghentikan Islam. Akhirnya mereka punya ide untuk membuat pemboikotan. Yaitu mereka bekerja sama. Orang-orang Quraisy semuanya bekerja sama dalam rangka untuk memboikot, mengisolasi Nabi dan Bani Muttalib dan Bani Hashim dalam syi'ibnya Abi Thalib, dalam kampungnya atau tempatnya Abi Thalib, lingkungannya Abi Thalib. Kita katakan di syi'ib merupakan tempat yang berada di sela-sela gunung, yang itu adalah milik Abu Thalib. Orang-orang Bani Muttalib dan Bani Hashim seluruhnya berkumpul di situ. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita ketahui bahwasanya sebagaimana di awal-awal pengajian kita telah kita jelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab sampai akhirnya bin Nadhr bin Kinanah. Yang namanya Quraisy, kabilah Quraisy itu adalah seluruh anak-anak dari Nadhr bin Kinanah. Ya, itu merupakan Quraisy. Namun yang dikenal dengan Quraisy yang shaghir, ya, dari cucu yang terkenal sebagai Quraisy yang shaghir adalah Qusay bin Kilab. Karena Qusay bin Kilab inilah yang mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk mengatur pemerintahan di kota Mekah. Ya. Jadi dari nenek moyang Nabi SAW ada yang bernama Qusay bin Kilab. Ini dikenal dengan Quraisy yang shaghir. Kenapa? Karena Quraisy yang paling kecil. Kenapa? Karena dia yang takrish. Takrish itu artinya tajmi'. Dia yang telah mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk bersatu padu dan berusaha untuk menjalankan pemerintahan di kota Mekah. Qusay ini punya anak namanya Abdul Manaf. Namanya Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf ini punya 4 orang anak. Ya, Abdul Manaf ini punya 4 orang anak. Namanya Hashim, Al-Muttalib, Abdul Syams dan Nufail. 4 orang anak. Yaitu Hashim, Al-Muttalib, kemudian Abdul Syams dan Nufail. Al-Muttalib dan Hashim itu sejak zaman jahiliyah sudah bersatu padu. Demikian juga anak-anak mereka sudah bersatu padu. Oleh karenanya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, maka anak-anak Al-Muttalib dan anak-anak Hashim, yaitu dari Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim, seluruhnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang muslim maupun yang kafir. Karena masih banyak anak-anak dari Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim masih kafir, namun karena persaudaraan mereka sangat kuat semenjak zaman jahiliyah dan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, sehingga mereka tetap membela Nabi meskipun mereka di antara mereka kafir. Ya. Akhirnya seluruh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib seluruhnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Lahab. Abu Lahab saja yang berpihak terhadap orang kafir Quraisy dan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Bani Al-Muttalib dan Bani Hashim diboikot di tempat syi'ib Abi Thalib. Ya, jadi Anda ingatkan bahwa yang diboikot di sini bukan seluruh sahabat, enggak. Bukan seluruh sahabat, ya. Sahabat yang lain yang bukan dari Bani Al-Muttalib dan juga bukan dari Bani Hashim tidak diboikot di sini. Yang diboikot di sini hanyalah Nabi dan karib kerabatnya dari Bani Hashim maupun dari Bani Al-Muttalib, muslim atau kafir seluruhnya diboikot. Karena seluruhnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ahli sejarah, ya. Ya. Bahwasanya Nabi SAW dan karib kerabatnya itu diboikot selama 3 tahun. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Bahwasanya dalam Zadul Ma'ad bahwasanya mereka itu Nabi SAW dan karib kerabatnya diboikot di syi'ab Abi Thalib selama 3 tahun. Sehingga
Mereka semua sepakat, ya. Orang-orang kafir Quraisy tatkala itu, ya, mereka tahalafu, mereka saling bersumpah, alla yunaqihu Bani Hashim wa Bani Muttalib, wa la yubayyi'uhum, wa la yukallimuhum hatta yuslimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat dan mereka bersumpah agar tidak seorang pun dari Quraisy yang menikah dengan orang-orang Bani Muttalib dan Bani Hashim. Tidak boleh. Tidak boleh menikah dan tidak boleh laki-laki dari mereka menikah dengan wanita Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan juga sebaliknya. Tidak boleh ada pernikahan antara orang-orang Quraisy dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian juga tidak boleh ada jual beli di antara mereka. Putus jual beli. Tidak boleh ada hubungan, tidak boleh berbicara dengan mereka. Dengan syarat mereka harus menyerahkan Rasulullah SAW untuk mereka bunuh. Jadi mereka tidak akan berhenti dari pemboikotan tersebut, mengisolasi Bani Hashim dan Bani Muttalib sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan untuk menguatkan perjanjian mereka, katabu bidzalika sahifatan allaquha fil Ka'bah. Mereka menulis perjanjian mereka dalam sebuah kertas, dalam sebuah lembaran, dan mereka digantung di dalam Ka'bah. Ya, kenapa mereka masukkan demikian? Agar mereka menjadikan Allah sebagai saksi atas perjanjian mereka ini. Sehingga kalau di antara orang-orang kafir Quraisy ada yang ingin berubah pikiran untuk membatalkan pemboikotan tadi, mereka ingat bahwasanya perjanjian mereka telah ditempel dalam dinding Ka'bah. Ini semakin menguatkan kekufuran mereka dan kesyirikan mereka. Sehingga mereka tidak pernah berubah pikiran dan tidak pernah berguming dari pernyataan mereka ini. Akhirnya benar-benar mereka laksanakan pemboikotan tadi. Ya, selama 3 tahun berturut-turut. Bahkan kalau ada orang dari luar datang ke kota Mekah untuk menjual makanan dan mereka ingin jual ke Bani Muttalib dan Bani Hashim, maka dicegat oleh Abu Jahal. Abu Jahal yang beli seluruh barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Pokoknya tidak ada seorang pun yang boleh jual makanan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Subhanallah, yang bisa membantu mereka hanyalah sahabat-sahabat yang di luar, yang bukan dari Bani Muttalib dan Bani Hashim, memberi makanan kepada Nabi, kepada para sahabatnya. Ya. Beri bantuan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kebanyakan mereka Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak bisa mendapatkan bantuan sama sekali. Sampai disebutkan dalam riwayat, ya, mereka mendengar teriakan, tangisan anak-anak. Banyak di antara mereka yang meninggal dunia karena kelaparan. Ya, luar biasa. Bayangkan 3 tahun tidak ada makanan yang masuk, tidak ada minuman yang masuk kecuali yang dimasukkan oleh sebagian sahabat. Ada yang sakit di antara mereka, baik orang tua, baik anak-anak, baik perempuan, nenek-nenek, seluruhnya menderita dalam Syi'ib Abi Thalib. Diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan disebutkan sebagian sahabat, ya, sampai dalam keadaan lapar di malam hari, ya, dia mendengar ada suara seperti suara sesuatu yang jatuh. Maka dia dapati ternyata ada kulit, ya, kulit binatang, kalau tidak salah kulit onta dia dapati, maka dia pun segera membersihkan kulit tersebut, kemudian dia bakar untuk dimakan. Saking laparnya. Dia bakar untuk dimakan, saking laparnya, kulit pun dibakar kemudian dimakan. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, tatkala di malam hari saya keluar dalam keadaan lapar, tiba-tiba saya menginjak sesuatu yang basah. Tiba-tiba saya menginjak sesuatu yang basah. Saya pun mengambil sesuatu yang basah tadi dan saya letakkan di lidah saya. Dalam saking kehausan, ada sesuatu yang basah, saya jilat-jilat di lidah saya. Kata sahabat tersebut, sampai sekarang saya tidak tahu apakah yang basah tersebut. Subhanallah, saking laparnya, apa saja yang basah dia ambil, tidak tahu itu apa barang apa yang dia dapat. Sampai sekarang saya tidak tahu apa yang basah tadi, benda basah tadi yang telah saya jilat. Kelaparan yang luar biasa yang mereka alami. Namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hal itu selamanya. Allah menggerakkan sebagian hati-hati orang Quraisy, yang orang-orang kafir, ya. Sebagian orang-orang kafir dari Quraisy, ya, yang ikut memboikot, akhirnya tergerak hatinya. Ya, mereka tidak tega melihat apa yang ditimpa oleh Nabi SAW dan kerabat mereka. Karena mereka sebelumnya satu kerabat, ya. Satu kerabat, cuma beda nenek saja, beda kakek. Namun semua kembali kepada kabilah Quraisy. Ya, semuanya kembali kepada kabilah Quraisy, baik Abu Jahal dan seluruhnya kembali ke kabilah Quraisy. Akan tetapi yang mereka boikot hanyalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Akhirnya mereka pun tidak tega melihat apa yang ditimpa oleh Nabi dan kerabat mereka. Mereka saling mengingatkan, bukankah kita punya arham, kita punya hubungan silaturahmi dengan mereka, dengan Bani Muttalib dan Bani Hashim. Apa kalian tega melihat saudara-saudara kita seperti itu, ya? Akhirnya di antara mereka 5 orang tersebut adalah Hisham bin Amr dan Mut'im bin Adi, Zuhair bin Umayyah dan Abul Bakhtari
dan Zam'ah bin Aswad. 5 orang ini ya untuk membatalkan perjanjian yang telah orang-orang kafir Quraisy tulis di sebuah lembaran yang mereka masukkan dalam Ka'bah. Ya, akhirnya mereka pun berusaha menemui Abu Jahal dan para pengikutnya dan mengingatkan mereka akan kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka mengisolasi Nabi SAW dan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Namun Abu Jahal tetap bersikeras. Dia mengatakan, bagaimana kita mau berubah sedangkan kita sudah menulis perjanjian yang ada dalam kita letakkan dalam Ka'bah. Bagaimana kita bisa berubah pikiran? Bagaimana kita bisa berubah pikiran? Ternyata mereka tatkala masuk ke dalam Ka'bah untuk melihat perjanjian tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirim aradah. Aradah itu seperti ulat-ulat kecil ya, atau semut-semut kecil yang memakan lembaran tersebut. Semua dimakan kecuali tinggal nama Allah yang tersisa. Ya, semuanya dimakan kecuali tinggal nama Allah yang tersisa. Ya, ternyata perjanjian yang mereka tuliskan tadi sudah lenyap dimakan oleh dimakan oleh semut kecil atau ulat ya, sehingga dengan lenyapnya perjanjian mereka yang tersisa hanya nama Allah Subhanahu wa taala, maka berakhirlah yang mereka Rasulullah dan Bani Hashim serta Bani Muttalib. Demikian ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum ya, berapa faedah yang mungkin kita ambil dari kisah pemboikotan ini ya. Ingatlah ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, memberikan contoh yang terbaik bagi kita, suri teladan yang terbaik bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam kondisi. Ada kondisi senang, ada kondisi biasa, ada kondisi sengsara seperti yang dihadapi tatkala diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Oleh karenanya kita berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dalam keadaan gembira, bagaimana gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita lihat bagaimana tatkala beliau menderita. Ingat bagaimana juga sahabat-sahabat yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kelaparan yang pernah mereka rasakan, bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia. Ya, bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ternyata terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agama Islam ya dengan orang-orang kafir. Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memperkuat agama ini dengan seorang yang fajir. Terkadang Allah menguatkan agama Islam dengan seorang yang fajir, bahkan seorang yang kafir. Ya. Namun dengan sebab dia Allah memperkuat Islam. Sebagaimana dialami oleh Rasulullah SAW dan Bani Muttalib dan Bani Hashim. Rupanya ada 5 orang dari kafir Quraisy yang akhirnya Allah menggerakkan hatinya, sehingga dengan sebab mereka akhirnya pemboikotan tadi dihentikan oleh orang-orang kafir. Kemudian kita lihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir, ya, mereka kalau sudah melakukan suatu pemboikotan atau suatu kezaliman, mereka tidak pandang bulu. Apakah orang tua, apakah anak kecil, apakah nenek-nenek, ya. Tatkala mereka memboikot Rasulullah SAW dan Bani Hashim dan Bani Muttalib, mereka tahu bahwasanya dalam syi'at Abi Talib, dalam kampungnya Abu Talib tadi itu, ada orang tua, ada orang yang sakit, ada nenek-nenek, ada anak-anak, ada yang masih bayi, dan mereka tidak pedulikan. Mereka tidak pandang bulu, pokoknya seluruh makanan tidak boleh sampai kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada Bani Muttalib dan Bani Hashim. Ya. Ini tentunya tidak sama dengan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak seperti itu. Bahkan dalam peperangan, Rasulullah SAW punya nurani. Kaum muslimin punya nurani. Ya. Tatkala Rasulullah SAW dalam peperangan mendapati seorang wanita dalam keadaan terbunuh, maka Rasulullah SAW marah. Ya. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh para wanita dan anak-anak dalam peperangan. Dan juga melarang membunuh orang tua dalam peperangan. Tidak semua boleh dibunuh tatkala perang. Ya, ini menunjukkan bagaimana rahmatnya Islam. Berbeda dengan orang-orang kafir, tatkala mereka sudah murka, maka mereka pun akan menyiksa kaum muslimin dengan tidak pandang bulu. Ini yang kita lihat pada kenyataan sampai saat sekarang ini. Demikian saja ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum wa akhwati fiddin, sedikit yang bisa kita sampaikan dari beberapa kisah yang terjadi seperti Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib dan Islamnya Umar, serta kisah pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Muttalib. Dan kita sudah berambil sedikit pelajaran, semoga bermanfaat bagi ikhwas sekalian. Selanjutnya anak kembalikan kepada pembawa acara Akhi Fawaz.
Baik, jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda mengenai pemboikotan kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada Anda seperti biasa untuk bertanya secara langsung pada beliau di malam hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543, dan tentunya kami harap pertanyaan Anda sesuai dengan tema dan pembahasan kita di malam hari ini. Kami persilakan. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dari mana, Pak? Ibnu Burhan, Bekasi. Silakan, akhi. Mau tanya tentang Ustaz, timbangan apa orang benci dan cinta karena apa gitu? Karena lihat dari kisah Hamzah ini, dia tuh benci karena hamiyahnya terhadap Rasulullah ya. Nah. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ikhwani fil akhwati fiddin, asanillahu wa iyyakum. Tentunya kita tahu bahwasanya awthaqul iman merupakan tali iman yang sangat kuat adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita benci dan cinta kecuali sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenci Allah dan Rasulnya, maka kita benci, dan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka kita cintai. Itulah barometer yang benar. Makanya saya katakan tadi, apa yang dialami oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, awalnya dia masuk Islam itu karena hamiyah, ya, bukan karena Islam, ya, bukan karena menerima Islam, tapi karena membela keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi alhamdulillah setelah itu Allah buka pintu hatinya, kemudian dia pun menjadi Islamnya sangat baik, bahkan menjadi syahid, ya, dia pun benci karena Allah dan cinta karena Allah setelah itu, bahkan dia berperang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seperti saya ingatkan tadi, terkadang seorang di awal Islam atau di awal pengajian mungkin niatnya tidak benar, namun kalau dia berdoa kepada Allah dan Allah kehendaki, dia akan berubah niatnya. Jadi barometer yang benar dalam cinta dan benci adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallah khairan jawaban Ustaz, dan berikut dari penelpon yang kedua ada Ummu Ihsan di Keranggan. Silakan, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda mau menanyakan peranan Abu Thalib itu selama dalam pemboikotan Nabi. Iya, itu saja, Ibu. Iya, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib itu adalah senjata terakhir mereka, ya. Setelah mereka di awalnya tidak bisa mengganggu Nabi SAW, tidak bisa memboikot Nabi karena selalu dibela oleh Abu Thalib. Ya. Namun terakhir mereka sudah tidak sabar dengan pembelaan Abu Thalib. Akhirnya mereka bersepakat dengan orang-orang kafir Quraisy yang lain yang bukan dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, ya. Karena Abu Thalib adalah dari Bani Hashim, ya. Abu Thalib adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, dari Bani Hashim. Akhirnya tatkala sudah terjadi pemboikotan ini, di mana orang-orang kafir Quraisy bersepakat untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib, Abu Thalib tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan apa yang terjadi. Dia tidak bisa mencegah orang-orang kafir Quraisy tatkala itu. Ya, alhamdulillah mereka masih bisa tinggal di kampungnya atau syi'abnya Abu Thalib. Namun beliau tidak bisa berbuat apa-apa tatkala itu dalam rangka untuk menghentikan pemboikotan orang-orang Quraisy. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan jawabannya, dan berikut dari penelpon yang ketiga kita angkat saja. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ibu, mohon diperkeras suaranya, Bu. Iya, ini dari Bapak Allah di Samin. Iya. Iya. Kalau suaranya kurang begitu jelas, Ibu, mungkin bisa beralih ke tempat atau posisi yang lain, Bu. Silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, nah, di hamba Allah di Bekasi. Halo. Iya, silakan, Ibu. Iya, Ustaz, saya yang baru belajar pula baru beberapa bulan. Terus kemudian banyak fitnah, ya seperti yang dikaji oleh Ustaz tadi, ya, banyak dari keluarga, dari tetangga, dari keluarga gitu. Untuk berarti kesabaran, alhamdulillah, insya Allah mereka seperti depan karena perhatian sama saya. Halo, Ibu, mungkin terputus-putus, Ibu, bisa mungkin beralih kembali karena mungkin sinyalnya yang kurang begitu bagus di jaringan GSM tempat Ibu. Silakan.
Oh iya, halo. Ya silakan coba kembali. Ini ada yang menanyakan sama saya Ustaz. Agama Islam itu kan dibawa oleh wali-wali Songo ke Indonesia. Jadi maksudnya itu gimana itu? Yang memang apa benar itu hadis-hadis Rasulullah itu dibawa oleh wali Songo ke Indonesia apa gimana ini? Taib. Inti pertanyaannya insyaallah kita sudah bisa tangkap. Silakan Ustaz. Ibu tadi menyatakan bahwasanya alhamdulillah beliau baru mengenal dakwah sunnah ini beberapa bulan dan begitu banyak ujian fitnah yang beliau terima yang diantaranya berkaitan dengan penyebaran Islam yang pertama di Nusantara yang dibawa oleh khususnya di Jawa yang dibawa oleh Wali Songo. Apakah memang benar dakwah Islam ini atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW juga dibawa oleh mereka? Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Mengenai Wali Songo, apakah mereka adalah yang pertama menyebarkan Islam atau tidak? Allah Ta'ala bisawab, itu butuh sejarah untuk menentukan hal itu. Karena setahu saya seluruh sanad, sebagaimana ada penelitian oleh sebagian orang, seluruh sanad yang menjelaskan tentang sejarah Wali Songo, sanadnya terputus. Terlalu banyak kila dan qol, terlalu banyak katanya dan katanya. Ya. Sebagai contoh saja, seperti film yang tersebar yang sudah berulang-ulang kita nonton tentang kisahnya Sunan Kalijaga, yang dia dengan bertapa di pinggir kali, kemudian tidak sholat, nongkrong sampai berbulan-bulan sampai ditutupi dengan lumut atau tanah, kemudian dia dapat hidayah. Kemudian ini adalah cerita yang kalau saya tidak mungkin membenarkan cerita seperti ini. Kalau benar maka itu bukan ajaran Islam. Kalau benar bukan begitu cara memperoleh Islam yang benar, dengan bertapa sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Oleh karenanya kemungkinan ada bahwasanya mereka menyebar Islam, tapi apakah Islamnya seperti model apa kita tidak tahu ya, karena butuh dengan sanad yang benar. Karena perkataan mereka tidak dicatat ya, berbeda dengan hadis Nabi dicatat ya, sanadnya ada, rawi-rawinya bisa diperiksa. Adapun kalau kita mau dengar setiap apa yang dikatakan oleh orang, maka berbahaya. Contohnya seperti tadi, bisa-bisa kita mengatakan kalau Sunan Kalijaga itu bukan orang Islam modelnya, yang kemudian duduk di pinggir kali bertapa, tidak sholat, tidak. Ini Islam seperti apa? Rasulullah saja sholat sampai kakinya bengkak. Bagaimana seorang mendapat hidayah dengan cara bertapa di pinggir kali? Ini bukan cara mencari ajaran Islam dengan cara yang benar. Oleh karenanya menentukan apakah mereka benar pertama kali menyebarkan Islam, wallahu ta'ala bisawab, butuh penelitian sejarah. Kalaupun mereka yang bawa, apakah ajaran mereka seperti apapun, kita harus mengadakan penelitian sehingga kita tidak menyandarkan sesuatu kepada mereka yang bukan ajaran mereka. Yang jelas butuh penelitian, dan kalau ada buku sejarah yang menyebutkan dengan data-data otentik dengan sanad yang benar, bisa kita benarkan. Namun kalau tidak, kita hanya bisa tawakuf, kita hanya bisa mengatakan kita tidak tahu. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Yang pertama dari Abu Zahra di Jakarta Timur yang bertanya, Ustaz, sangat bermanfaat sekali apa yang tadi disampaikan mengenai Islamnya Hamzah dan secara khusus Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang sebelumnya membenci dan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan dari pelajaran yang bisa kita petik, bagaimanakah sikap kita terhadap pelaku bid'ah dan penentang sunnah yang mereka adalah merupakan guru-guru kita sebelum mendapatkan hidayah di atas Islam dan sunnah yang sebenarnya. Karena kebanyakan di antara ikhwah, saudara-saudara kita yang telah mengenal sunnah, mereka antipati dan tidak mau berhubungan secara baik kembali dengan guru-guru mereka yang dulu. Demikian, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu iyyakum. Kalau memang guru-guru kita adalah ahlul bid'ah ya, pelaku bid'ah, justru mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita dakwahi. Karena bisa jadi kita sadar dari gara-gara mereka, bisa jadi kita mengenal Islam, bisa belajar ngaji dari mereka, maka mereka adalah orang-orang yang paling utama untuk kita dakwahi ya, paling utama untuk kita lembuti agar mereka bisa tertarik dengan dakwah sunnah, bukan semakin kita jauhi. Kalau memang kita khawatir terpengaruh kembali dengan ajaran mereka, terkadang di antara guru kita yang memiliki pemahaman bid'ah yang sangat kuat, bid'ahnya, dan sangat keras terhadap sunnah, bahkan sangat memiliki syubhat yang sangat banyak, maka kalau modelnya seperti ini, memang tidak mengapa kita jauhi, demi keselamatan kita. Adapun kita memutuskan hubungan sama sekali tanpa kita
berusaha untuk mendakwai mereka, maka ini kurang baik. Justru saya sangat mengharapkan kepada ikhwas sekalian yang pernah mendapatkan kebaikan dari orang-orang tertentu, ya, agar kembali kepada, dan sebaik-baik kebaikan yang mereka bisa sodorkan adalah dakwah sunnah. Berkaitan masalah pemboikotan, masalah bid'ah, itu adalah masalah hajar terhadap mubtadi', pemboikot terhadap mubtadi', itu harus melihat maslahat dan mudarat. Kalau ternyata penerapan tidak boleh diterapkan. Ya, jadi yang kita terapkan adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Namun jika seandainya kita berusaha mendekati kita, nah, dia malah menentang, dia malah berusaha untuk tarik kembali kita ke dalam bid'ah, maka hendaknya kita jauhi dengan tetap menunjukkan bahwasanya orang yang sunnah pun ya, menghormati orang tua, orang yang sunnah pun tidak melupakan kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada mereka. Adapun jika kondisi pelaku penerapan hajar itu bermanfaat, ya, maka dilakukan. Namun kenyataan yang terjadi sekarang ini, penerapan hajar kebanyakannya tidak membawa faedah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jazakallah khairan jawabannya. Kemudian kita angkat masih dari pertanyaan melalui pesan singkat dari saudara Iga di Depok yang bertanya, Ustaz, tadi disampaikan bahwasannya Rasulullah SAW berdoa untuk tegaknya Islam dengan, atau dikuatkannya Islam dengan Islamnya Umar ibn Khattab. Lalu berkaitan dengan adanya pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, bagaimanakah sikap ataupun yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab, atau adakah penjelasan yang sahih, kisah atau penjelasan yang sahih yang berkaitan dengan sikap dari Umar ibn Khattab terhadap pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy ini? Apakah dan dari manakah Umar bin Khattab ini berasal, atau dari kabilah mana beliau ini berasal? Jazakallahu khairan. Ikhwani fillah, akhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Sampai sekarang saya tidak menemukan riwayat yang menjelaskan bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala terjadi pemboikotan, ya. Tentunya kalau kita jelas dia akan membela, ya. Jelas dia akan membela. Bentuk pembelaannya seperti apa? Wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas pembelaannya seperti apa kita tidak tahu. Dan yang jadi masalah ternyata orang-orang kafir Quraisy yang sangat banyak, mereka bersepakat tatkala itu, ya, bersepakat. Jadi bukan hanya sekedar menyiksa kaum muslimin, tetapi dengan boikot makanan dan boikot minuman, serta tidak berhubungan sama sekali dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi kekuatan gerakan mereka itu mungkin saja wallahu a'lam bishawab tidak bisa dihadapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala itu. Tapi ada pun riwayat yang menjelaskan bagaimana sikap Umar tatkala itu saya belum pernah menemukan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik Ustaz, kami angkat pertanyaan masih dari pesan singkat dari Ummu Hanifah di Bogor yang bertanya, Ustaz, berkaitan dengan makar-makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada saat ini atau baru-baru ini, banyak informasi yang kita terima bahwasanya ada usaha dari orang-orang kafir di Amerika yang akan melakukan pembakaran Al-Quranul Karim. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah sebenarnya sikap atau reaksi yang diperbolehkan menghadapi atau mendengar akan makar-makar mereka tersebut? Jazakallah khairan ya Ustaz. Ikhwani fillah wa fiddin, azanillahu wa iyyakum. Orang-orang kafir terus melakukan makar. Orang-orang kafir terus melakukan usaha untuk menghentikan Islam. Ya, kita yang pertama wajib kita lakukan adalah memperkuat agama kita sendiri, ya. Jangan kita lalai dengan menegakkan agama. Yang paling penting adalah kita menegakkan agama kita. Kita semakin istiqomah, semakin menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena makar-makar tersebut tidak akan bisa memudaratkan kita kalau kita tetap berada di atas sunnah, ya, tetap berdoa, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makar-makar yang dilakukan orang kafir akan sampai kepada kita dan memudaratkan kita jika kita jauh dari Islam. Kita jauh dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama bagi kita, kalau ada makar-makar seperti ini, maka peringatan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang kedua tentunya kita menunjukkan kebencian kita terhadap orang-orang seperti ini.
dengan beri tauiyah, dengan memberikan penjelasan dan nasihat kepada kaum muslimin, ya, agar bahwasanya ini merupakan kekufuran, perbuatan yang nista dan terlaknat orang yang melakukannya. Dan usaha yang lain mungkin kita bisa melalui pemerintah agar bisa memberikan masukan kepada pemimpin orang-orang kafir agar menghentikan acara penghinaan terhadap Islam yang seperti ini, ya. Allah Ta'ala bisawab. Baik, jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan kemudian ada pertanyaan yang terakhir tampaknya di malam hari ini Ustaz, dari saudara Maulana di Bekasi yang bertanya, dan ini merupakan juga pertanyaan yang sudah disampaikan namun mungkin kiranya perlu dijelaskan kembali mengenai kitab apa yang bagus dan sahih mengenai sirah atau biografi dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khairan Ustaz. Di sana ada beberapa yang sangat penting seperti Sirah As-Sahihah, ya, yang itu berusaha untuk menjelaskan tentang riwayat-riwayat yang sahih dari Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Akram Al-Umari, kalau tidak salah namanya demikian. Kemudian juga ada seperti Sirah Ibnu Hisham, ya, ini untuk kita kembalikan kepada riwayat-riwayat yang banyak beredar dalam sirah, ya. Untuk tatkala disebutkan riwayat kita bisa cek. Di sana juga sudah dicetak ada Sirah Ibnu Ishaq, namun baru sebagian juz'. Dan juga ada buku-buku yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari Sirah Nabawiyah, seperti buku Fiqhus Sirah, ya, Fiqhus Sirah karangan Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid, ya, Ali Zaid, yang salah seorang ustadz seorang dosen di Riyadh, ya. Judul bukunya Fiqhus Sirah. Demikian juga ada buku Waqafat Tarbawiyah Minas Sirah Nabawiyah karangannya Dr. Ahmad Farid, salah seorang alim di Mesir, ya. Dan ada juga sirah tentang saya lupa judulnya, cuma tentang riwayat-riwayat yang masyhur di sirah namun tidak sahih, ya. Ada juga buku seperti itu. Intinya seorang banyak membaca, namun yang saya sangat anjurkan tadi adalah Sirah As-Sahihah karangan Dr. Akram Al-Umari, dan itu dijadikan kurikulum di Kuliatul Hadits Syarif di Islamic University of Madinah yang dulu kita pernah belajar tatkala masih di kuliah Al-Hadits Syarif. Demikian saja ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, apa yang bisa ana sampaikan sedikit tentang Sirah Nabawiyah. Semoga bermanfaat bagi ikhwas sekalian. Kurang lebihnya ana mohon maaf, dan ana ingatkan juga bahwasanya di antara buku sirah yang penting adalah Zadul Ma'ad, dan juga tatkala disebutkan hadis-hadis tentang Sirah Nabawiyah, misalnya hadis-hadis yang terdapat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka sangat diharapkan para pembaca untuk merujuk kepada dua kitab tersebut, yaitu kitab Fathul Bari dan kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, karena terkadang Al-Hafidz Ibnu Hajar juga membicarakan tentang sirah dan menjelaskan tentang sanad-sanad riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Sirah An-Nabawiyah. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.